Sil. Lu denger gue, Cok ya. Gue bersumpah, Cok. Sejengkal aja tangan lo nyentuh istri gue lagi, kedua tangan lo akan hilang selamanya, ngerti lo? Lo apa-apaan sih? Lo masih pagi udah marah-marah sama gue. Kalau bukan karena istri gue, lo akan gue laporkan ke meja hijau, ngerti lo? Oh ya? Gini aja ya. Mendingan sekarang lo tanya sama istri lo. Kenapa dia nggak mau memperkarakan gue? Logikanya di mana? Lo pikirin aja. Kira-kira kenapa ya? Halo, Sel. Gimana kantor aman? Kalian nggak lagi catfight kayak di cafe Jamais Fu kemarin kan? Soalnya kan ini pertama kali loh kalian kerja bareng lagi. Iya udah tenang aja sih Rin. Lagian juga kita bisa bedain kok mana yang personal, mana yang profesional. Iya Bu, Sisil sama Bu Selin kalau di kantor jadi bestie kok Bu, ya kan? Iya. Oh iya Bu, kenapa Sisil nggak di kantornya Pak Saka aja? Gue setuju sama Sisil. Kenapa nggak ada di kantor Saka aja Rin? Udah kalian tenang aja, kalian fokus aja Ariana Glow. Masalah Dita udah dibantu sama Yuna kok. Jadi Dita aman terkendali, nggak jadi kucing garong. Tapi Ibu yakin Bu? Yakin. Ya udah kalau gitu. Have fun ya di sana ya. Thank you ya guys. Semangat ya kerjanya. Jaga kesehatan ya Bu. Bye Rin. Dadah. Halo, tolong jangan gangguin Tommy ya, dia lagi kerja sekarang. Kalau nelfon tuh tahu waktu dong. Jelas banget sih perempuan dari kemarin nelfonin terus. Kamu kenapa? Oke Yun. Kalau emang kamu cemburu, aku ngobrol sama temanku. Aku akan bilang ke dia. Tapi yang harus kamu tahu, aku beneran gak ada apa-apa sama dia. Gimana aku bisa percaya? Dari kemarin perempuan itu terus nelfonin kamu loh, Tom. Ya mungkin dia memang mau ngobrol sama aku, dia mau bilang kalau dia mau balikan sama cowoknya. Cuman itu. Aku tadi udah bilang sama dia, aku angkat teleponnya. Aku bilang dia gak usah gangguin kamu lagi. Loh, kamu seharusnya gak ngomong kayak gitu. Loh, pokoknya aku gak suka ya, Tom. Gak ada pertemanan laki-laki sama perempuan itu yang murni pertemanan. Nanti ujung-ujungnya pasti nyaman, Tom. Ya kamu tau lah dulu kita juga temenan kan? Oke. Nanti aku akan bilang ke dia kalau dia tuh nggak usah ngechat aku lagi. Udah selesai. Yun. Ribet banget. Baikan nyusahin. Kalau udah berantem malah nambah nyusahin nih kayak gini. Jadi supaya proyek kita lancar dengan klien, Bu, ada program baru yang namanya eSmart. Jadi klien akan bisa ngasih saran ke kita dan kita akan menyampaikannya juga dengan lebih cepat. Jadi menurut saya kalau klien happy, mudah-mudahan proyek kita akan berjalan dengan lancar, Bu. Kira-kira sampai sini ada yang Ibu mau tambahkan atau revisi? Saya rasa sudah cukup Pak Saka. Baik, kalau gitu meeting kita akhirin sampai sini ya. Kalian boleh balik ke ruangan masing-masing.
Saya sepakat dengan Anda Pak Saka. Ibu. Hari ini ide Anda lumayan bagus. Jadi sekarang tidak ada lagi konvensional surat menyurat, yang ada semuanya hanya by email. Ya. Saya suka dengan presentasi Anda hari ini, Pak Saka. Makasih, Bu. Kalau memang Ibu ada waktu senggang, apa Ibu bersedia buat makan siang bareng saya? Mungkin kita masih bisa sedikit ngobrol-ngobrol tentang proyek yang minggu depan, Bu. Boleh. Nih, kamu susun semua di meja ya. Mari, Bu. Saya permisi ya. Bagus ya kak. Kelihatannya Bu Yuri udah mulai simpati sama kamu. Ya, mudah-mudahan aja. Aku jalan ya. Thank you. Berdasarkan informasi Pak, Bu Wiryo pernah dekat dengan beberapa laki-laki. Ini buktinya Pak. Apa ini alasan ibu invest di perusahaan Kusuma Group? Di mana Ibu Wiryo sekarang? Bu Wiryo dan Pak Saka sedang makan siang Pak. Halo, gimana di kantor? Si kucing garung beraksi nggak dia? Aman, Pak Saka dari pagi meeting sama Bu Wiryo. Jadi mereka nggak sempat ngapa-ngapain. Oke bagus. Pokoknya kalau ada info apa-apa kasih tahu gue ya. Oke? Gini kerjaan kamu kok di kantor? Report yang diminta sama Ariana udah dikerjain belum? Ini lagi dikerjain. Dikatanya selesai. Oke, kalau udah taruh di ruangan saya. Jangan telepon-telepon terus. Masih nyebelin juga tuh orang. Pak Saka, Anda kelihatannya masih nampak muda. Tapi wawasan Anda sudah seperti orang tua. Presentasi Anda tadi sangat disegani. Terima kasih banyak, Bu, atas pujiannya. Saya senang bisa dengar kata-kata ini dari Bu Wiryo. Sama-sama, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, usia Bapak sekarang berapa? Saya 31, Bu. Kok bisa-bisanya ya saya terlalu nyaman ngobrol sama anak ini. Sampai ngerasa kalau dia itu mirip sama anak saya yang hilang. Maaf, Bu Wiryo. Apa saya ada salah ngomong sama Ibu? Tidak, Pak. Bapak mengingatkan saya pada anak saya karena saya juga punya anak yang seumuran sama Bapak. Maksud Ibu Pak Dante? Iya, Dante. Saya merasa terpanggil karena nama saya disebut-sebut. Permisi. Bi Iyas. Pedro.
Kalian terlihat akrab sekali ya. Seperti seorang ibu dan anak kandungnya yang lagi curhat sambil makan. Karena kamu jarang ada waktu untuk saya. Saya dengan Pak Saka hanya makan siang bersama. Karena kita baru selesai meeting. Kalau kamu mau bergabung, silahkan. Kita bisa makan bersama. Silakan Pak. Siapa tahu saya bisa dapat info dari pertemuan Ibu Wiryo dan Saka. Oke. Thank you. Oh iya Pak Saka. Saya baru dapat info. Katanya mertua Bapak sakit. Gimana keadaannya sekarang? Udah sehat? Sekarang udah lumayan, Pak Dante. Udah lumayan berangsur-angsur pulih. Mudah-mudahan cepat sehat. Ya. Tumben kamu seperhatian ini sama Pak Saka. Ya wajar dong. Saya nanya keadaannya Pak Kusuma. Pak Kusuma itu pendiri perusahaan ini. Dan dia punya andil besar untuk perusahaan ini. Bukan begitu Pak Saka? Iya. Betul Pak Dante. Pak Kusuma membangun perusahaan ini dari kecil sampai sebesar sekarang Pak Dante. Dan beliau dengan sabar mengajari saya satu persatu masalah di kantor itu, padahal saya masih staf biasa di kantor Pak Kusuma. Ya. Saya juga dengar hal itu. Katanya dulu Anda ini cuma stafnya Pak Kusuma. Ya. Terus Pak Kusuma meminta Anda untuk menikahi Ariana. Untuk menggantikan seseorang. Sebegitu loyalitasnya ya Anda sama Pak Kusuma. Sampai Anda rela mengorbankan harga diri Anda untuk menikahi anak bosnya yang udah ditinggal sama tunangannya. Dante, jaga bicara kamu. Jangan bicara di luar batas. Maaf ya Pak Saka. It's okay, Bu. Kalau gitu, mumpung ada Pak Dante, saya tinggal Bu Wiryo bisa ngobrol berdua. Saya juga masih ada urusan, Bu. Nanti kalau ada waktu kosong lagi, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini, Bu. Boleh Pak, boleh. Terima kasih ya Pak. Ya, Pak Dante saya permisi ya. Silakan. Mari, Bu. Iya. Kok bisa Dante tahu soal sejarah pernikahan aku sama Ariana? Aku kira dia bukan orang tipikal yang ikut campur sama urusan orang lain. Tapi kenapa kok malah seolah masa lalu aku jadi penting buat si Dante? Halo sayang. Halo Mas. Aduh, kangen banget sama kamu. Kamu susah banget sih dihubungin sayang. Aku lagi quality time sama papi mami, makanya aku nggak cek handphone, terus handphone juga aku silent, aku jauhin. Aku nelpon, aku cuma mau kasih tahu kamu aku udah beliin oleh-oleh buat kamu. Aku udah beliin
kamu 2 jam tangan sama tadi ada kaos juga sih. Bahannya adem, kamu pasti suka. Ada lagi nggak yang kamu mau titip sebelum aku balik ke Jakarta? Sayang, makasih banget ya kamu udah perhatian sama aku beliin semua barang-barang itu. Tapi jujur yang aku perluin kamu pulang ke Jakarta, sayang. Aku udah nggak kuat, aku kangen banget sama kamu. Iya, Mas. Kamu lagi di mana nih? Kamu nggak lagi di rumah ya? Kok kayak bising banget suaranya? Oh, aku tadi habis meeting sama Bu Wiryo. Aku lunch gitu nih. Aku masih di jalan, sayang. Kacanya aku buka tadi, tapi udah aku tutup nih sekarang. Aku lunch loh tadi sama Bu Wiryo. Oh gitu. Iya ya Mas. Berarti bagus ya ada kemajuan hubungan kamu sama Bu Wiryo. Semakin membaik. Ya sayang, jadi kalau menurut aku nih, kita nggak boleh ngejudge orang itu terlalu dini, sayang. Jadi di balik semua kegalakan, semua kejudesan Bu Wiryo, dia itu tetap punya sisi manusiawi kalau aku bilang. Maksudnya gimana tuh Mas? Nanti aku cerita banyak sama kamu ya. Yang penting kamu pulang ke Jakarta. Aku kangen banget sama kamu. Kamu tau gak sih sayang? Tidur sendiri itu cuma sama bantal sama guling tuh nggak enak banget. Jadi aku butuh kamu. Iya Mas. Ntar ya aku pasti pulang kok. Aku pasti balik. Tapi nggak sekarang, masih kangen sama Mami sama Papi. Ini Papi ada di depan aku. It's okay sayang. Aku paham kok, kamu nikmatin dulu aja sama Papi sama Mami. Tanyakan ke Saka soal kondisi perusahaan. Mas, dengar nggak itu Papi ngomong? Nanya perusahaan gimana, baik-baik nggak? Nih. Bilang Papi tenang aja, perusahaan aman, malahan omset kita naik sayang. Tuh, dengerin Pi, Papi tuh nggak percayaan orangnya. Aman, perusahaan aman Pi. Udah nggak usah banyak pikiran ya. Ya udah Mas, aku telepon lagi nanti ya Mas ya. Oke sayang. Oke. See you Mas, bye. Papi senang dengarnya. Semua baik-baik aja. Iya, baik-baik dong. Apa maksud pertanyaan kamu tadi seperti itu kepada Pak Saka? Apa ada yang salah dengan pertanyaan saya? Pertanyaan kamu itu sudah di luar batas. Kamu harus ingat ya, hubungan kita dengan Pak Saka dan dengan Kusuma Group itu hanyalah sebatas bisnis. Jadi kamu jangan sampai keluar batas. Kalau nggak ada yang Anda sembunyikan, Anda nggak perlu insecure sama pertanyaan saya. Saya hanya penasaran. Saya ingin tahu lebih detail tentang keluarganya Pak Kusuma. Karena saya lihat, Ibu punya ketertarikan khusus dengan Pak Kusuma. Dan itu yang membuat saya penasaran untuk tahu lebih jauh. Loh, kok ada suara sih? Perasaan tadi ada suara. Halo? Oke, paketnya udah diterima Riri. Tapi paketnya udah langsung diterima Riri kan? Oke, bagus kalau gitu. Thank you. Gimana caranya ya biar aku bisa menghabiskan waktu dengan Saka? Harusnya ini kesempatan yang bagus buat aku sama Saka bisa habisin waktu selama Ariana nggak ada. Dit, Mas Saka. Ya, Dit, saya pulangnya meeting udah aman kan? Udah. Bapak bisa pulang. Oke. Dit, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini juga saya mau pulang.
Yakin? Iya. Oke. Hati-hati. Aduh. Dit. Dita. Lepas, Dit. Lepas. Maaf. Ada karyawan. Iya tadi aku lupa bawa obat makanya pusing aku kambuh, Saka. Udah aku anterin kamu sampai apartemen, ya? Jangan peluk-peluk depan karyawan, Dit. Oke. Lihat aja Riri saya. Sebentar lagi lo akan menerima balasannya karena sudah berani-beraninya menjebak gue. Ari, Siap. segera kamu cari foto bayi di ruangan Saka. Baik, Bu. Saya akan cari. Foto? Foto apa yang dicari sama Bu Wiryo? Kalau masih sakit kepala beli obat aja deh, Tante. Iya. Terima kasih ya, Saka. Ya, kalau sakit tuh nggak bisa didiemin. Kenapa, Sak? Kunci mobil aku tuh, aku titip kamu nggak ya? Enggak. Apa ketinggalan di ruangan kamu kali? Yaudah aku cek dulu ruangan aku ya. Ya, mari. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Saya tanya kamu ngapain di sini? Hei, tunggu! Hei, berhenti! Saka. Kamu kenapa sih? Itu siapa? Kamu nggak tahu. Dia tadi masuk ruangan aku, Dit. Kok bisa? Aku juga nggak ngerti.
Sebentar deh. Aku juga belum sempat ngambil kunci tadi. Ya, aku mau masuk ruangan aku lagi, aku mau ngecek apa aja yang hilang. Yaudah biar aku temenin aja ya. Udah nggak apa-apa, kamu di sini. Kepala kamu masih sakit kan? It's okay. Oke, hati-hati ya. Kalau titip ya, nanti bakal diambil sama kurir. Pengirimnya atas sama gue. Oke. Hai Dante, kamu udah datang? Iya dong, kita kan mau meeting. Oke. Itu investor kita ya? Iya, ganteng kan? Ganteng banget sih. Coba aja gue punya pacar kayak dia, gak bakal kerja nih. Inti aja loh. Terima kasih banyak. Tapi lain kali bisa langsung ngomong aja sama saya kalau ada sesuatu biar saya bersihkan sendiri. Gak enak soalnya ada karyawan. Oke, mari. Nggak ada yang hilang. Terus tadi dia nyari apaan ya? Oke guys, meeting kita selesai hari ini. Good job. Thank you ya. Kamu kenapa sih kamu ngeliatin aku kayak gitu? Gak apa-apa. You're doing great today. Berkat kamu, meeting kita jadi lancar. Gak cuma berkat aku, tapi karena kamu juga. Karena ide-ide kamu yang berlian. Semuanya gak akan bisa lancar kalau tanpa kamu, Dante. Oh ya, by the way, terima kasih untuk tasnya. Aku seneng banget, tapi harusnya kamu gak perlu repot-repot tau Dante untuk kasih aku hadiah kayak gini. Enggak kok, saya nggak repot. Saya malah seneng banget. Karena kamu seneng dapat hadiah dari saya. Seneng lah. Siapa yang gak seneng dikasih hadiah apalagi dari kamu? Maksud aku, ya siapa gitu orang yang gak seneng dikasih hadiah dan orangnya kamu. Pasti happy. Hai. Sil, kamu bisa nggak kalau masuk ke ruangan tolong kamu tutup dulu? Iya, maaf. Ada tamu buat ibu di luar.
Oke. Saya keluar abis ini. Udah saya duluan aja. Makasih. Dan deh. Sebentar, Ari. Ya, Bu. Alat penyadap. Berani-beraninya ada yang naruh alat ini di mobil saya. Ari, kamu cari tahu siapa orang yang sudah berani menaruh alat penyadap ini di mobil saya. Kamu cek semua CCTV di kantor ataupun di rumah. Jelas, Ari? Jelas, Bu. Saya mengerti. Kok gak ada suaranya? Jangan-jangan rusak lagi. Apa jangan-jangan Bu Wiro dan nemu penyadapnya lagi ya? Aduh, mampus gue nih kalau sampai gue ketahuan. Pelan-pelan gitu. Sini. Obat kamu di mana? Biar aku ambilin. Obatnya ada di dapur, Saka. Di kotak obat, kamu cari aja. Kamu tunggu sini ya. Bentar. Kasih ya. Ya. Kamu minum dulu ya. Oke. Untuk kamu istirahat aja, aku pamit pulang. Saka, kamu mau kemana? Kamu temenin aku dulu ya di sini ya. Seenggaknya sampai pusing aku hilang. Please. Aku nggak bisa aku nggak enak juga kalau aku sampai ke rumah tuh malam gitu loh. Belum lagi tadi kan ada orang yang masuk ke ruangan aku harus tahu itu siapa dan dia maunya apa. Dan kalau aku balik malam kamu tahu kan, aku nggak enak sama tetangga di rumah. Sekarang Galvin sama Riri itu tetangga aku. Aku nggak mau jadi omongan sama mereka. Ya udah kalau gitu kamu kerjain aja kerjaan kamu di sini. Ariana juga lagi di Singapura kan? Barang kamu di kantor juga nggak ada hilang kan? Aku cek sih nggak ada. Ya udah kalau gitu kamu kerjain aja semuanya di sini. Jadi kalau ada apa-apa aku bisa bantuin kamu. Ya boleh. Oke, tapi aku nggak mau dibantuin sama kamu ya. Kamu nemenin aja, kamu istirahat di sini. Oke. Aku kerja di sini. Mas Saka lagi ngapain ya kira-kira sekarang? Jangan-jangan sekarang dia lebih leluasa ketemu sama Dita selama aku di sini. Kenapa aku jadi cemas gini sih? Wi. Rin? Iya.
Udah kamu balik aja ya sayang. Nih, Kamu dengar saran Mami. Kamu balik aja ke Jakarta. Ya? Gak baik juga kok sayang kamu ninggalin Saka sendirian. Kamu pasti gak tenang kan? beneran nih. Udah, kamu gak usah mikirin papi. Papi pasti ngerti. Lagi pula kan papi juga udah ngeliat kamu besuk papi, nengokin papi ke sini. Ya udah Arin berarti boleh balik ke Jakarta besok siang ya. Maaf ya Mi, Arin nggak bisa lama-lama nemenin Mami sama Papi di sini. It's okay sayang. Kami semua paham kok. Lagi pula, Mami paham kamu cemas ninggalin Saka lama-lama sendirian. Dan Mami yakin juga Saka juga pasti kerepotan gak ada kamu di sampingnya. Nak, kamu ingat omongan Mami ini ya nak? Mami senang banget kalau kamu sama Saka selalu harmonis. Dan ingat, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan ya nak cerita sama Mami. Ya. Makasih ya Mi. Gimana penampilanku hari ini? Selalu keren dong, gak usah ditanya itu mah. Bisa aja kamu. Kamu kenapa sayang? Aku lagi mikir deh. Kayaknya semenjak di tengah manggung di sini tuh kafe jadi agak sepi ya Tom. Iya sih. Apa kita perlu audisi ya buat cari penggantinya Dita gitu? Susah sayang. Soalnya jarang loh ada cewek yang cocok suaranya sama dengan gaya band kita. Lah, bilang aja kamu mau Dita yang balik sini nyanyi ya kan? Sama aja kamu kayak Mas Saka. Kok kamu jadi ngomong kayak gitu? Udah, males aku ngomong sama kamu. Lo kenapa? Bikin salah lagi sama Yuna? Gue juga nggak tahu bang. Lagi dapat kali ya? Udah biasa cewek kayak gitu. Kalau gini kan gak akan ada yang gangguin kita. Bentar ya. Dit, mau kemana? Aku mau bikinin minum buat kamu. Udah nggak usah, kamu istirahat aja. Ya? Gak apa-apa Saka, aku udah gak apa-apa kok. Aku bikinin minum buat kamu sebentar ya. Kok handphonenya nggak aktif sih? Mas, kamu nih kemana sih, Mas? Aku kan cuma mau ngabarin aku besok siang udah balik ke Indonesia. Duh, Mas Gavin mana sih? Telepon gak diangkat-angkat?
sambung tapi nggak diangkat. Rin. Halo Rin. Halo Yun. Yun, lo sempet ketemu Mas Saka nggak sih hari ini? Enggak Rin. Seharian ini gue di kafe nggak keluar-keluar karena lumayan sibuk nih hari ini. Terus Mas Saka juga nggak mampir ke sini. Coba lu tanya sama Selin, mungkin dia tahu. Gue udah coba telepon Selin nggak diangkat. Pacaran kali, gue nggak tahu. Apa lo mau gue bantuin cari Mas Saka? Hah? Nggak usah Besti, nggak apa-apa. Gue coba telepon lagi aja deh. Gue cuma mau ngabarin sih sebenarnya besok gue balik siang ke Indonesia. Cuman ya udah, gue telepon Mas Saka lagi deh ya. Oke, bye Rin. Sayang, aku pulang. Hey, Hai sayang. kamu kenapa? Kok kayak nggak tenang gitu? Itu apa, sayang? Jadi aku barusan dapat paket. Aku yakin ini dari Coki sih. Meskipun nggak ada nama pengirimnya mas, tapi aku yakin banget ini Coki. Kamu baca deh kata-katanya. Aduh aku makin takut deh. Dia makin mengada-ngada ya. Gara-gara dia tahu kita tinggal di mana sekarang. Oke, aku ngerti, sayang. Aku lagi mikir nih, apa kita minta tolong Pedro aja ya? Kalau dia nggak lagi nganter Ariana, minta dia kesini untuk temenin kamu. Boleh mas, boleh banget. Seenggaknya aku nggak sendiri di rumah. Aku ngeri deh kalau kayak gini. Iya, aku ngerti. Oh ya, aku mau nanya sama kamu satu hal. Kamu kenapa sih nggak mau memperkarakan Coki? Oh ya sayang, aku mau nanya satu hal nih. Kamu kenapa sih nggak mau memperkarakan Coki? Mas Galvin inget nggak momen aku ngejebak Coki sampai dia masuk penjara? Jadi emang di momen itu aku sempet nyebut nama papa. Cuman aku nggak ngira mas, dia bakal sejauh ini. Aku nggak ngira dia bisa ngerebut kepercayaan papa. Sampai dapat 5% saham dari perusahaan. Aku nggak ngira. Dan kenapa aku nggak bilang sama kamu ya, aku takut aja, aku ngerasa bersalah aja sama kamu. Sayang, aku ngerti kok kamu nggak salah. Kamu nggak bermaksud kayak gitu, aku ngerti. Ya udah nggak apa-apa, ya. Kamu tenang aja. Oh ya, Papa minggu depan tuh akan pulang dari liburannya. Nah, ini momen aku untuk nanyain ke Papa, kenapa dia bisa kasih saham ke Coki? Ketemu sama papa? Iya. Berarti kita juga bakal ketemu sama mama dong? Mas, kalau mama masih benci sama aku, masih marah sama aku gimana? Sayang, kamu percaya sama aku. Kita akan hadapin ini sama-sama ya. Aku yakin kok, kalau kita berdua ngomong yang baik-baik ke mama, mama pasti akan luluh.
Akhirnya kita punya waktu berdua ya, Saka. Walaupun kamu juga masih sibuk dengan kerjaan kamu. Tapi ngeliat kamu mau nemenin aku di sini aja, aku udah seneng. Rin? Iya, Mir. Kok belum tidur juga, Nak? Kamu kenapa sih, sayang? Hah? Kayak lagi ada masalah banget. Bingung Arin nih. Bingung kenapa? Arin coba buat telepon Mas Saka, nyambung. Tapi nggak diangkat. Kenapa ya, Mi? Arin jadi nggak tahu, perasaan Arin nggak enak aja. Iya, mungkin karena Sakanya lagi sibuk sama kerjaannya, jadi makanya dia nggak sempet ngangkat telepon dari kamu. Bisa jadi kan? Udah, Nak, stop untuk overthinking. Daripada kamu mikirin macem-macem, better kamu istirahat deh. Besok flight pagi kan? Sabar ya. Mami nanti baik-baik di sini ya sama papi ya. Pasti. Nanti Arin pasti mampir lagi. Sayang. Ini kenapa sih kita masih pagi udah main mata-mata gini? Mending sekarang kita balik ke kafe lah. Gak bisa dong sayang, aku harus mantau apartemennya Dita. Soalnya kata Ariana, semalam handphone Mas Saka itu nggak aktif. Siapa tahu semalam Mas Saka sama Dita. Lagian kan kamu tahu sendiri ya, tadi pagi kita tuh ke rumah Mas Saka dan mobil Mas Saka nggak ada, Mas Sakanya nggak ada. Siapa tahu nih ya Mas Saka itu lagi di apartemennya Dita. Kamu nggak boleh seuzon kayak gitu, nggak baik. Loh, aku nggak seuzon, Tom. Ini tuh namanya insting perempuan. Tom, tuh kan bener itu mobil Mas Saka. Kamu nggak percaya sih aku bilang. Aku harus kasih tahu Ariana ini. Bi. Tias. Ya Yun. Rin, lu udah sampai Jakarta? Oh my god, thank god. Lo tau gak Rin? Gue sekarang lagi mampir di apartemennya Dita. Dan gue lihat ada mobil Mas Saka parkir di sana.
Handphone mana handphone? Wah, Saka, kamu udah bangun? Kamu mau kemana? Sarapan dulu ya? Kamu kenapa nggak bilang kalau Ariana nelfonin aku berkali-kali? Kenapa kamu nggak bangunin aku, Dit? Ini Ariana miss call berkali-kali, Dit. Saka, aku bukannya nggak mau bilang sama kamu. Aku nggak tega bangunin kamu. Kamu tidur nyenyak banget loh. Saka? Saka? Emang bener-bener keterlaluan ya Mas Saka. Udah tahu istrinya lagi pergi, dia malah nginep di tempat perempuan lain, tau nggak? Kamu mau kemana? Aku mau ngelabrak mereka lah. Mas Saka itu udah keterlaluan, Tommy. Emang ya laki-laki yang selingkuh itu nggak akan pernah bisa tobat. Ya, nggak usah, kita nggak boleh ikut campur. Biar aja mereka yang nyelesain masalah. Tom, Ariana itu sahabat aku, Tom. Ya aku tahu, Saka juga sahabat aku. Tapi kan itu masalah mereka, bukan masalah kita. Udah sekarang kita balik ke kafe ya. Ya udah, oke. Aku nggak akan ngelabrak mereka, tapi tunggu setidaknya sampai Ariana datang ke sini. Aku nggak mau Ariana ngadepin ini sendirian. Aku takut Ariana kenapa-napa, Tom. Bukannya kamu sadar atas apa yang kamu lakuin. Kamu malah makin leluasa mas ketemu Dita. Ren, lo yakin bisa sendiri? Gak apa-apa Yuna. Ntar gak ada yang jaga di kafe. Di kafe ada Bona kok, Rin. Udah gak apa-apa, gue bisa sendiri kok. Ya udah. Pokoknya kalau lo butuh bantuan gue, lo tahu kan harus kemana. Ya. Please kabarin gue ya kalau ada apa-apa. Thank you ya Tom. Thank you Yun. Kita balik ya. Kok ada yang angkat sih? Angkat dong sayang, angkat dong sayang. Angkat sayang, angkat dong, angkat dong. Saka, hei, aku tahu kamu buru-buru, tapi dompet kamu jangan sampai ketinggalan ya. Makasih, Dit. Saka.
Semangat ya kerjanya. It's okay. Makasih juga kemarin kamu udah ngurusin aku. Aku buru-buru ya. Harusnya kamu bangunin aku tadi. Sayang. 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 Arin. Ariana. Arin. Ariana. Kakak mau kemana? Pertarungan akan segera dimulai. Bener-bener ya teman lo. Gue gak habis pikir lagi sama Masaka ya. Bisa-bisanya dia nyakitin sahabat gue berkali-kali, Bon. Dia gak mikir apa gimana perasaannya Ariana kalau tahu Masaka itu nginep di apartemennya Dita. Hah? Saka nginep di apartemennya Dita? Yun, ini lo serius kan? Serius gue. Gue sama Tommy lihat mobilnya Masaka parkir di apartemennya Dita. Dan Ariana kesana. Gue gak tahu gimana perasaannya Ariana sekarang, Sel. Gila ya Dita ya. Dia makin berani loh sekarang. Nggak, yang gue juga nggak habis pikir, kenapa Saka mau-maunya aja gitu nginep di apartemennya Dita? Udahlah, gue udah bener-bener bingung ya gimana ya perasaannya Masaka itu, pikirannya tuh kemana gitu loh. Sabar, sabar. Sayang, sebentar. Aku jelasin sebentar sama kamu ya. Aku jelasin, aku Udah bisa cukup Mas, cukup. Sayang. Sebentar. Aku jelasin sebentar sama kamu ya. Aku jelasin, aku Udah bisa cukup Mas, cukup. Aku pikir dengan aku pergi ke Singapura, kamu ada waktu buat introspeksi diri, Mas. Tapi aku salah. Kamu malah punya banyak waktu untuk ketemu sama Dita. Aku minta maaf kalau aku nggak angkat telepon kamu, sayang. Aku minta maaf, tapi yang kamu lihat nggak seperti yang kamu bayangin. Bukan yang seperti kamu pikirin, sayang. Ya udah, oke kalau masih ngeles, nggak apa-apa. Sayang, please, dengerin aku, ya, please. Apalagi, Mas? Penjelasan apa lagi yang mau kamu bilang sama aku? Udah jelas semuanya, aku udah lihat semuanya, Mas. Aku nggak ngapa-ngapain sama Dita, Rin. Apa? Sekarang kamu lihat aku. Lihat aku. Lihat air mata aku. Kamu selalu bilang sama aku, air mata yang boleh keluar dari mata aku cuman air mata kebahagiaan. Tapi apa, Mas? Kamu ingkarin semuanya, Mas. Sekarang
mulai detik ini, kamu udah gak ada kesempatan untuk mengusap air mataku lagi karena kamu penyebab air mataku, Mas. Kamu bikin aku nangis karena kamu udah nyakitin aku lagi dan lagi dan lagi, Mas. Lagi dan lagi. Udah. Sayang, aku ngapa-ngapain sama Dita, aku nggak ngapa-ngapain sayang, please. Please, Rin, please. Please dengerin aku dong. Aku udah gak tahu lagi gimana aku harus percaya sama kamu, Mas. Kamu gak ada henti-hentinya nyakitin aku sampai aku udah gak tahu lagi apa itu sakit, Mas. Hatiku udah mati rasa karena kamu. Sayang, please berhenti sayang. Aku nggak mau kamu kenapa-napa, please, Ren, please. Please, Ren, please, kasih aku kesempatan buat jelasin ini sama kamu. Apa kamu sudah tahu soal alat penyadap di mobil saya? Saya harap kamu tidak terlibat di dalamnya. Kalau Anda punya kecurigaan sendiri, silakan cari sendiri buktinya. Bu, saya mendapatkan informasi kalau Pak Wijaya dan istrinya Bu Niken sudah sampai di Indonesia. Itu kabar yang bagus. Segera kamu atur pertemuan antara saya dengan Ibu Niken. Baik, Bu. Sayang, Rin, sayang. Lepasin, Mas. Jangan pernah kamu peluk-peluk aku lagi, Mas. Setelah apa yang udah kamu lakuin sama aku, kamu gak berhak buat peluk-peluk aku. Kamu tahu kamu udah bermalam di rumah mantan kamu, Mas. Dan Apa aku nggak ngapa-ngapain kok? Emang aku ngapain sih saya? Aku ngapa-ngapain? Aku ketiduran di sana. terus kamu berharap aku percaya sama kamu kalau kamu ketiduran di sana gitu, Mas. Kamu gak ngapa-ngapain sama dia di sana gitu, Mas. Aku nggak ngapa-ngapain. Berapa kali aku percaya sama kamu terus kamu patahin kepercayaan aku, Mas? Harus berapa kali lagi aku harus kecewa sama kamu, Mas? Berapa kali lagi kamu bikin aku kecewa? Berapa kali lagi?
satu masa. Ada sayang. Dia cuma teman aku, dia cuma rekan kerja aku. Rekan kerja kamu bilang. Bos macam apa yang beliin sekretarisnya anting berlian dan apartemen nginep lagi mas di sana mas? Ketika jiwa bertarung dengan mati rasa cintaku. Aku harus sekuat apa sih mas? Aku harus setegar apa jadi wanita mas? Setelah berkali-kali aku selalu maafin kamu, kamu yang selalu bohongin aku maafin mas. Tapi kali ini stop, please banget, stop. Gak kuat aku mas, beneran gak kuat aku. Aku kecewa banget sama kamu mas. Mataku tentang cinta selamanya. Maaf kalau aku ngecewain kamu, tapi ini semua nggak seburuk yang ada di bayangan kamu sayang. Please percaya, aku nggak ngapa-ngapain sama Dita. Please. Istri mana yang gak marah? Suaminya nginep di rumah mantannya mas. Istri mana? Istri mana yang percaya suaminya gak ngapa-ngapain? Abis nginep di rumah mantannya juga. Sekarang coba kita balik aja deh. Kalau aku ngelakuin itu gimana? Kamu diam aja. Bisa terima gak? Udah mendingan kamu pergi sekarang deh. Aku gak mau lihat kamu pergi. Pergi, sana pergi. Ya kan? Gue juga gak ngerti sih. Makasih ya. Sil, kamu ke kantornya Sakaya sekarang? Kenapa bu? Ariana udah mau datang juga soalnya, jadi aman. Oke. Sil, kenapa saya suruh kamu buat ke kantor Saka sekarang? Karena Ariana abis pergokin Saka tidur di apartemennya Dita. Benar-benar tuh ular tuh. Gak ada takut-takutnya dia. Yaudah bu, saya kesana sekarang. Ya makanya kamu kesana sekarang ya, nanti kerjaan kamu biar saya yang handle. Iya. Kabar-kabarin ya Sil? Iya, iya. Dita. Ya Allah Mas Saka. Udah pulang semalam kemana aja Mas? Bibi cemas banget. Bibi siapin sarapan dulu sebentar ya. Oh Sabi. Saya mau ke kantor. Saya minta disiapin baju saya aja. Anu Mas, tapi kan bajunya Mas Saka semua ada di lemari di dalam kamar. Berantem nih. Ai belum siap nih. Kalau mereka sampai cerai, terus Ai nikah sama Non Arin. Ini gak masalah. Duh, benci aku. Gemes-gemes gimana gitu aku sama kamu gitu loh. Udah atur-atur aja kamu lah. Sini. Jangan, udah nyaman. Ih, ntar bawa ke dapur. Oke. Panjang aku. Aduh, pakai adat apa ya nikah sama Non Arin? Kurang ajar si Dante. Dia mau cuci tangan gitu aja. Aduh, gawat nih, bos, gimana ya? Coki.
Apa maksud kamu kirim email ke saya? Hah? Om, dengerin saya Om. Aku dapat informasi ini penting dan susah payah Om untuk dapatin informasi ini. Dan ini bisa mengancam hidup saya. Jadi aku minta tolong sama Om Wijaya. Tolong cover hidup aku Om kalau sampai terjadi apa-apa sama aku. Oke. Saya akan backup kamu. Terus? Apa informasi itu? Anjani, dia sedang mencari anaknya. Kita bicarakan masalah ini di luar kantor. Sil, apaan sih? Sakit tau nggak? Lepasin! Diem! Lo tuh nggak tahu malu ya? Lo nggak bisa hidup apa? Hah? Kalau nggak ngerebut suami orang? Iya? Segitunya lo pengen ngerebut suami orang ya? Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ini namanya pencemaran nama baik, tahu nggak? Pencemaran nama baik lo bilang, hah? Lo mau gue viralin biar semua orang tahu kalau lo tuh suka ngerebut suami orang? Iya? Mau lo? Aduh, kenapa? Pusing lo, hah? Pusing? Sayang, Hai. kamu kenapa? Enggak mas, ini aku dapat paket lagi. Jangan-jangan ini dari Coki deh. Aku takut ah. Enggak, ini dari mama sayang. Masa sih dari mama mas? Nggak mungkin. Kalau beneran dari mama, enggak, aku nggak percaya. Ini pasti jebakannya Coki deh. Enggak, ini beneran dari mama. Nih, pengirimnya Ibu Niken. Nih kan? Tuh kan, mama tuh sebenarnya sayang sama kamu. Tapi karena waktu itu dia ngusir kamu, jadi malu mau ngasih sesuatu dari luar negeri buat kita. Udah lah ya, tenang aja. Oh ya, nanti katanya mama mau kesini, ke rumah kita. Kesini? Serius mas? Aduh, jangan bikin aku deg-degan dong. Ngapain mama kesini? Ya, mau ketemu kamu kali. Mungkin kangen. Pasti. Udah lah sayang, kamu nggak usah terlalu pikirin ya. Oke, tenang aja. Ini mumpung mama sama papa udah sampai Jakarta, nanti aku tanya ke papa deh masalah... Ngobrolin soal Coki ya? Iya, masalah Coki. Udah. Berangkat ya? Ya. Bye sayang. Hati-hati ya. Iya. Bye-bye. Puas lo sekarang? Enggak sih. Tapi gue bakal tetap minta maaf sama lo dan bawain lo obat sakit kepala. Gue minta maaf sama lo karena gue pikir lo tuh cuma pura-pura biar dapat perhatian dari orang. Gue itu nggak seperti apa yang lo tuduh ya, Sil. Gue tuh lagi banyak kerjaan, gue tuh lembur, gue kurang tidur. Lagian gue sama Pak Saka itu temen lo. Udah. Gue udah gak mau denger apa-apa lagi, males gue. Apa gue terlalu terbawa emosi ya? Tapi ngeliat mukanya aja pengen gue berantakin mukanya.
Awas ya Sil, gue pasti bakal balas lo suatu hari nanti. Non, makan dulu yuk. Dari tadi Non belum makan loh. Enggak, Bi. Makasih. Jangan sedih, Non. Berantem lagi sama Saka ya? Bibi tolong jangan bilang-bilang sama mami papi ya. Nanti mereka khawatir. Terus kepikiran. Iya. Tapi nanti makan ya, Bibi udah masak enak loh. Bibi ndak akan ikut campur terlalu jauh, Non. Tapi ada baiknya kalau Non sudah tenang bicara lagi sama Mas Saka. Kalau kita lagi marah, apapun yang keluar pasti nggak baik. Yang keluar jelek, yang nerima juga jelek. Ya? Terus Mas Saka sekarang kemana nih? Sudah pergi dari tadi pagi. Hah? Mas Saka aja bisa pergi kerja seperti biasa. Dia nggak ngirauin kita lagi bertengkar atau apa. Dia nggak berusaha buat menyelesaikan masalahnya dulu sama aku. Ya udah. Sabar ya. Jangan nangis. Saya tanya kamu ngapain di sini? Sebenarnya apa sih yang diambil sama orang itu kemarin? Saka, kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku penasaran aja. Semua file, semua uang yang aku taruh di laci itu gak ada yang hilang deh. Gak ada. Masa sih nggak ada yang hilang sama sekali? Gak ada, aku udah cek lagi. Kalau nggak ada yang hilang, orang itu ngambil apa dong? Itu dia yang aku penasaran. Apa yang dicari? Saka, kamu kenapa? Kamu susun semua di meja ya. Mari Bu. Silakan isi ya. Saka, kamu udah tahu apa yang hilang? Hah? Foto bayi yang aku temuin itu hilang deh. Foto bayi? Kemarin aku taruh di file ini, habis itu aku simpan di laci, sekarang nggak ada. Hai Jem. Aduh maaf ya, pasti nunggu lama ya. Biasa macet. Nggak apa-apa, Jeng. Santai aja. Oh iya, sampai lupa. Ini Jem, ada oleh-oleh sedikit buat Jem. Semoga suka ya. Oh, repot-repot aja. Makasih ya. Gimana perjalanannya? Lancar? Lancar Jem, lancar banget. Tahu gak Jem, suami saya itu kelihatan banget mau ambil hati saya kembali. Ya gimana gak lulu ya Jem, soalnya semua permintaan saya tuh diturutin. Jadi ya gimana gitu, jadi cinta banget ya sayang.
Papa? Pa, ngapain Papa sama... Papa, gabung sini aja. Boleh kan ya, Jang? Gabung ya? Silahkan, santai aja, Jang. Pak, sini Pak. Nih, buat lo. Sop buat lo. Ini sop terkenal banget. Lo harus cobain. Cobain. Awas ya kalau nggak enak. Kenapa lo? Lo sakit ya? Mau gue ambilin obat gak? Ih, udah, nggak usah nih. Lo bawa jauh-jauh sana. Bawa jauh-jauh sana. Kenapa? Udah buruan. Ih. Ini enak loh. Yakin gak mau coba? Enggak, udah sana. Padahal enak loh. Pasti Sisil sengaja deh kasih durian ke gue. Ih, mual banget. Oh ya, Jeng. Ini siapa ya, Jeng? Kok saya belum pernah lihat? Oh itu si Coki-Coki. Saya juga nggak tahu ngapain dia di sini. Bisa gawat nih kalau sampai dia tahu kalau gue yang naruh penyadap di mobilnya. Kabur aja apa ya? Ih Papa, kebetulan banget. Kita tuh lagi ngomongin Papa loh ya, Jeng ya. Gitu ya? Iya. Oke, Jeng. Saya sepertinya harus permisi duluan karena saya masih ada meeting di kantor. Oh ya, nggak apa-apa Jeng. Tapi next kita ketemu lagi ya. Pasti. Oke. Thank you ya, Jeng. Oke, bye-bye. Thank you juga buat hadiahnya. Ya. Oleh-olehnya. Bye. Pindah. Papa. Iya, Ma. Papa ngapain sih makan siang sama si Coki-Coki ini? Hah? Gavin mana? Buset, keluar mulut harimau, masih menanti mulut buaya. Tadi Gavin itu belum datang, Ma. Makanya Papa ajak Coki ke sini buat cari tahu soal update perusahaan selama Papa tinggal. Itu. Papa tuh ngapain sih? Emangnya si Coki-Coki ini bisa kerja apa? Pak, hati-hati sama orang ini. Iya. Rin? Ya. Kok lo udah masuk kerja aja sih? Kenapa lo gak istirahat aja, Rin? Gak apa-apa, bisa kok gue. Yuk, mulai aja. Ya udah kalau emang lo maksa. Jadi progres iklan produk dari skincare pria yang diberikan kepada Pak Dante itu ternyata mendapat tanggapan yang baik sekali. Nah dengan begitu kita bisa lebih spesifik lagi untuk mencari target pasar kita. Itu karena kamu membuat kontennya jauh lebih berisi dan lebih menarik. Aku nggak ada di sini beberapa hari, Selin kelihatannya melakukan pekerjaannya dengan baik. Dante juga tampaknya puas banget. Saka, ini jadwal kamu buat besok ya. Makasih, Adit. Kenapa?
Sakit. Enggak sih, aku nggak kenapa-napa. Cuman aku jadi inget tadi ulah Sisil, tahu nggak? Tadi aku dikasih durian sama dia. Kamu bayangin aja, aku kan nggak suka bawa durian. Ih. Ya Sisil nggak salah lah. Kan nggak semua orang tahu Dit kalau kamu enak sama durian. Ya, iya juga sih. Emang cuman kamu yang paling tahu aku. Dit, laptop aku yang satu lagi sama file di apartemen kamu bawa kan? Oh iya, Saka, aku lupa banget laptop sama file kamu masih di apartemen aku. Gimana dong? Aku sengaja, biar kamu datang lagi, Saka. It's okay. Kan nanti bisa kamu paketin. Atau kalau perlu, Pedro aja aku suruh ambil ya. Atau gampang lah nanti, besok aja kamu bawa. Oke. Ya udah kalau gitu aku balik ke ruangan aku ya. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you, Rin. Meeting selesai. Rin? Lo kenapa? Ada yang salah ya sama yang tadi gue sampein atau gimana? Enggak ada. Cuman kayak gue nggak terlalu tahu banyak aja tentang progres project ini. Sedangkan kayaknya Dante tahu banget gitu. Itu mungkin karena Anda kurang perhatian lagi sama kerjaan Anda. Anda lebih mementingkan hal personal yang nggak penting itu. Sebenarnya gini sih Rin, ini karena Dante kan sering aja datang meeting harian, jadi dia wajar kalau dia lebih tahu secara detail gitu. Kan lo juga banyak yang lo urusin kan Rin, jadi buat gue wajar aja kalau lo nggak tahu. Ya udah, gue cabut deh. Ini filenya. Iya, ya. Pak? Vin? Duduk. Nggak usah Pak, terima kasih. Di sini aja. Oke. Oh ya, Vin. Terima kasih ya. Kemarin kamu sudah memimpin dengan baik perusahaan ini selama Papa pergi luar negeri. Pak, sebelum kita membahas itu, Galvin mau tanya sesuatu. Tanya apa? Kok tegang banget sih? Papa kok bisa ya? Memberikan saham 5% dari perusahaan kita untuk Coki. Dan memberikan jabatan salah satu direksi kepada dia, Pak. Papa kan tahu, hubungan aku dan Coki nggak bagus, Pak. Apa Papa melakukan sesuatu
Jadi membuat papa melakukan hal bodoh kayak gitu. Iya. Ini Calvin. Kamu ini belum mengetahui ya seluruhnya soal bisnis dan soal dunia yang sangat kejam ini, Vin. Untuk menghancurkan musuh kita harus kerjasama dengan musuh yang lain. Bahkan dengan orang yang kita nggak suka atau yang bahaya sekali. Saka, kamu nanti pulang nggak mau mampir dulu ke apartemen aku? Sekalian ambil laptop sama file yang ketinggalan. Kamu bawain aja ya, Dit. Menurut kamu, gimana perasaan Ariana kalau sekarang aku balik lagi ke apartemen kamu? Ya, atau gini aja, kamu ke apartemen aku sebentar aja ya. Soalnya Saka, aku mau minta tolong sama kamu. Aku bilang kan kemarin aliran air aku tuh bermasalah. Dia ngejelasin cuman aku nggak ngerti. Kan biasanya kamu yang ngurusin kayak gini, Saka. Jadi mau ya, sebentar aja temenin aku ke billing maintenance-nya. Sebentar aja temenin aku ke billing maintenance-nya. Saya aja yang bantu, Dita. Kok bisa kamu kehilangan satu tas belanjaan hari ini? Kok bisa sih? Dengerin ya, itu ikan-ikan yang udah aku pilihin satu-satu raib semua. Padahal besok itu aku mau bikin pepes ikan enak banget. Rusak semua gara-gara kamu. Iya ngerti, cuman ya maaf. Tadi tuh Ai terima telepon dari istri Ai. Soalnya sekarang istri Ai itu kalau menelpon susah. Majikannya galak. Ya harus Ai angkat lah teleponnya. Itu ikan juga kayaknya jalan sendiri deh. Apa sih? Oh bener kan? Duh, gimana ini? Halo Bias, ketemu lagi kita di sini. Gimana Kusuma? Apa sudah kembali ke Jakarta? Belum Bu, tapi Non Arin baru nengokin Bapak, keadaannya mulai membaik. Syukurlah. Semoga Kusuma bisa cepat pulih dan kembali ke Indonesia. Saya duluan ya Bi, permisi. Dia siapa sih? Kayaknya deket banget deh sama Sirkus. Aduh udah deh, Pedro, makin sedikit kamu tahu, makin baik, ngerti? Wih, omongannya kayak detektif di film-film. Keren. Ayo pulang, cepetan. Ayo, sini gak? Sayang, kok kamu gak ngabarin sih? Kamu mau makan malam? Tadinya aku mau ngobrol sama kamu. Tapi kayaknya lebih penting ngobrol sama Dita. Berdua. Ayo Dita. Mau kemana ya Bu? Tadi katanya kamu butuh dibantuin untuk ketemu orang maintenance building apartemen kamu. Saya bantu aja sekalian.
Ayo. Ayo Dita. Iya. Jadi masalah air ini udah dari kapan? Terus kamu udah ngapain aja? Udah dari kemarin. Saya coba hubungi bagian gedung apartemen, cuman saya nggak ngerti. Terus? Ya akhirnya tadi saya ditelepon lagi sama bagian gedung. Mereka ngejelasin, cuman karena saya nggak ngerti makanya... Makanya kamu hubungin suami saya, minta suami saya datang ke apartemen kamu, gitu? Sayang, Ya? kamu nggak masalah sama hubungan kita yang private kayak gini? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Ya, aku tanya aja. Maksudnya kan kamu nggak bebas buat jalan sama aku. Terus kamu nggak bebas perhatian sama aku gitu gimana aja. Nggak masalah kok. Lagi pula ada baiknya kan hubungan kita kayak gini. Saya jadi lebih santai berduaan sama kamu. Terus kalau soal Ariana tadi gimana? Udah, kamu gak usah pikirin itu. Apa yang kamu lakukan tadi itu udah benar. Bos itu gak perlu tahu banyak. Yang penting, dia tahu kerjaan itu beres. Sini. Nia, ingat. Jangan coba-coba ungkit-ungkit terus bilang sama Mas Saka kalau ketemu ibu-ibu yang tadi itu loh. Kamu hai, ingat apa enggak? Iya, Ai nggak akan pernah ngomong kalau kita tadi ketemu sama ibu-ibu tadi. Bener kan? Cakep. Kamu siapa? Mas Saka, loh kok udah pulang kok mobilnya nggak kedengeran sih Mas? Iya, jalan. Enggak kan? Itu ada di depan. Tadi saya mau ke supermarket cuman nggak jadi deh. Oh. Pedro, tolong masukin ya. Ke sini? Kita ada garasi. Iya, canda suhu. Suhu. Jadi tadi kalian ketemu sama siapa? Oh enggak, tadi kan baru belanja ikan ya, terus ketemu sama ibu-ibu mau nyerobot belanjaan kita enak aja. Saya bingung deh Mas kalau belanja sama Pedro itu ada aja apesnya. Aduh, gemes banget. Ini sendirian, Nonarinnya kemana? Masih ada urusan, Bi. Oh iya. Tapi mungkin sebentar lagi pulang. Bi boleh bikinin minuman hangat nggak buat saya? Oh boleh, sebentar ya Mas ya. Sekali lagi saya minta maaf Bu atas ketidaknyamanannya. Saya berjanji permasalahan ini tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu, kami akan memberikan diskon khusus untuk biaya pemeliharaan gedung untuk Ibu. Bagaimana Bu? Ya. Oke. Makasih ya Pak. Berarti semuanya udah clear ya Pak ya? Kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Mari. Mari Pak. Gampang kan Dita? Ngurus kayak gitu doang bisa lah sendiri. Masalah sepele banget kok. Kalau memang butuh banget bantuan orang lain, jangan hubungin Mas Saka. Emang kamu gak punya teman lain selain Mas Saka? Saya tahu banget. Kamu pasti bakal berusaha sebisa mungkin supaya suami saya bisa ketemu kamu di luar kerjaan. Kirimkan semua ini ke rumah Ibu Niken sebagai ucapan terima kasih saya.
Siap. Oh ya, Jeng. Ini siapa ya, Jeng? Kok saya belum pernah lihat? Oh itu si Coki-Coki. Saya juga nggak tahu ngapain dia di sini. Ternyata ini semua adalah ulahnya Wijaya. Silakan Pak duduk. Ya, terima kasih Bu. Saya cuma mau menyampaikan Bu, komplainan Ibu sudah kami tangani. Dan ini untuk Ibu. Ini apa Pak? Itu buku panduan Bu, yang diminta oleh teman Ibu tadi malam. Dan di situ tertera nomor emergensi, jadi sewaktu-waktu Ibu ada masalah tinggal hubungi saja. Iya, makasih Ya, Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Mari. Sayang. Kamu masih marah sama aku? Kondisi papi udah lumayan membaik kok. Papi kalau misalnya rajin minum obat, nggak stres, makannya diatur, dijaga, bakal bisa cepat balik ke Indonesia. Please percaya sama aku sayang. Nggak ada sesuatu hal yang terjadi. Aku sama Dita tuh nggak ngapa-ngapain di apartemen dia. Please percaya sama aku dong. Lucu sih. Dari dulu aku nggak pernah percaya sama Dita, tapi aku selalu percaya sama kamu. Sekarang nggak dua-duanya. Sekarang mendingan kamu tegas sama hubungan kamu sama Dita. Apapun histori kalian di belakang, aku nggak mau tahu. Kalian selesain aja. Oh ya, karena kamu bersikap biasa aja kayak kita nggak ada apa-apa, jadi aku juga bersikap seperti itu ke kamu. Berangkat ya. Aku anterin ya ke kantor ya. Nggak usah, bisa bawa mobil sendiri. Please dong, aku pengen anterin kamu, aku pengen berduaan sama kamu di mobil. Nggak usah. Ariana sama Suki kayaknya tiap hari makin romantis tuh nggak sih? Ya nggak apa-apa dong mereka romantis, mereka kan suami istri, wajar. Ariana tuh nyebelin banget loh. Kok bisa sih kamu tuh tahan jadi suaminya? Ariana nyebelin kenapa, Dit? Kasih tahu. Dari Coki. Lihat kan, Riri jadi digangguin lagi sama si Coki-Coki itu. Gimana sih papa ini? Kamu dapat dari mana sayang foto itu? Gak penting aku dapat foto ini dari mana, Mas. Yang penting kamu sekarang jelasin ke aku kenapa kamu bisa foto sama Ibu Febri. Bu Febri itu ibu kandung aku. Sebentar lagi, aku pasti akan melihat pertunjukan seru antara Ariana dan juga Saka. Ada bencana besar, Bu. Bencana besar apa maksudnya, Sil? Yang jelas dong, kalau ngomong tuh yang jelas. Dita dihamilin Pak Saka.